mencari nilai ekstrim dari ketika titik dibatasi untuk terletak pada kurva level gitu ya. Jadi intinya si Lagrange ini adalah tadi udah ya di atas ya. Intinya si Lagrange ini adalah fungsi mau dicari maksimum minimumnya tetapi memiliki fungsi kendala dan batas gitu. Jadi si Lagrange ini adalah konsep tentang dua fungsi yang saling bukan dua fungsi ya. Fungsi yang memiliki batas atau kendala. Konsep tentang maksimum berarti ya dan juga minimum fungsi yang memiliki batas atau kendala. Itu ya kata-katanya. Nah, ini kan kemarin konsep yang kemarin kan. Terus habis itu bagaimana kita menemukan si Lagrange itu. Nah, untuk menemukan si Lagrange ini adalah statement yang paling apa namanya? Yang paling eh inti daripada pencarian Lagrange itu ada di statement inilah pokoknya intinya gitu ya. Gitu ya. Jadi mari kita baca bersama-sama disintuitive, intuitive. Jadi eh jadi secara sebentar. Jadi secara argumen intuitif dapat dibuat tepat sebagai berikut. Misalnya suatu fungsi memiliki nilai ekstrim pada titik permukaan. Nah itu ngomonginnya kemarin kan titik permukaan. Dan misalkan menjadi kurva dengan persamaan vektor. Nah itu dia. Ada vektor di situ. Yang terletak pada dan melalui. Jika adalah nilai parameter yang sesuai dengan titik, fungsi komposit mewakili nilai yang berlaku pada kurva. Karena memiliki nilai ekstrim pada titik tertentu, maka memiliki nilai ekstrim pada fungsi tersebut. Jika dapat dibedakan, kita dapat menggunakan aturan rantai untuk menulis aturan ini. Gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi kalau kita ngomongin yang kemarin, kan aduh, sebentar. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang yang kemarin ya, jadi kan kalau misalnya kita memiliki garis singgung, ini kan sebenarnya nggak kayak garis singgung kan? Ini adalah seperti garis singgung yang kemarin kan? Sorry bukan garis singgung, tapi bidang singgung, bukan garis singgung. Ini kan ngomongin bidang singgung kan? Nah, kalau ngomongin bidang singgung berarti terletak pada suatu titik, terletak pada suatu titik. Nah, ketika dia terletak pada suatu titik, terus pada permukaan yang sejajar, karena dia bersinggungan, akan menunjukkan bidang vektor. Karena akan ada lintasan berarah terletak pada dan melalui. Ini ada kata-katanya. Ini dia. Pass through that lies on S and pass the through. Nah, ini adalah sebenarnya kan vektor. Kenapa vektor? Karena dia berarah dan bernilai. Nah, dari situ makanya setiap turunan, ini kan berarti setiap turunan kan. Ini kan kemarin apa namanya? Fungsi maksimal kan? Bukan fungsi maksimal. Syarat maksimal. Syarat maksimum atau minimum, kita ngomongnya ekstrim nih ya. Ini nilai ekstrim. Nilai ekstrim ketika H aksen ketika diturunin ya, si H ini ketika diturunin sama dengan 0. Tapi karena dia garis bidang singgung dan dia memiliki titik-titik yang bergerak ketika dia diturunkan kan, makanya dia akan menghasilkan turunan lagi yang sesuai dengan sumbunya. Karena dia sesuai dengan sumbunya, akhirnya ini semua kan berarah. Karena ini berarah, akhirnya semua ini
menjadi pengali kan. Nah, ini ngalinya adalah apa namanya? Besaran vektor. Nah, kebayangkan. Nah, dari besaran vektor ini kita menyebutnya sebuah konsepsi baru, yaitu adalah Lagrange. Ini dia yang menemukan Lagrange nih. Si Joseph Louis Lagrange itu sendiri. Nah, nanti akhirnya kita punya lambang baru, itu adalah Lagrange. Kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak lambda ya. Makanya saya kadang-kadang suka bilang lambda, tapi kalian harus tahu ya. Kalau lambda itu sendiri kan adalah tiba-tiba saya lupa. Lambda adalah kalau lambda itu kan sebenarnya panjang gelombang kan. Tapi sebenarnya yang lagi kita ngomongin ini kan adalah Lagrange, tapi bentuknya tuh sama ya, hampir sama ya. Nah, tapi jangan sampai kalau misalnya kalian dengarnya dari saya adalah lambda, berarti yang saya maksud sebenarnya adalah Lagrange ya. Karena jujur aja sebenarnya kita sangat itu ya, sangat sangat tidak familiar dengan konsep Lagrange ini, nggak familiar gitu. Karena baru banget kita ngomongin di kalkulus 3 gitu. Tapi kalau lambda kan panjang gelombang, kita sering ngomongin itu di SD, di SMP, di SMA gitu kan. Tapi kalau si Lagrange ini kita baru temuin ini di kalkulus 3 gitu. Jadi emang sangat nggak familiar di telinga gitu, apalagi di lidah. Jadi si Lagrange ini adalah konsep bagaimana kita menemukan nilai maksimum sama nilai minimum itu pada satu fungsi yang memiliki kendala. Nah, dari situ eh akhirnya kita bisa mengatakan kalau ini adalah sebuah gradien fungsi F. Nah, kenapa gradien? Ya kemarin kan kita udah ngomongin panjang lebar ya. Karena nantinya endingnya adalah kita ke bidang singgung. Kalau ke bidang singgung berarti ini sangat dekat dengan gradien. Nah, ini juga sebenarnya kan adalah turun dari X, turun dari Y, turunan dari Z gitu kan. Nah, ini adalah si kendalanya. Berarti ini turunan ke Y, turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Tetapi dia akan dikali sama si eh Lagrange itu sendiri. Nah, si Lagrange ini yang nantinya akan membantu kita untuk menemukan nilai X, nilai Y, nilai Z gitu ya. Nah, makanya nanti ini adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita harus nyari X, Y, Z, dan juga si Lagrange itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita bisa langsung nyari X, Y, Z tanpa nyari Lagrange. Tapi kadang-kadang kita harus nyari Lagrange dulu, terus kita cari si X sama si Y sama si Z-nya. Nanti kita bakal ketemu apa namanya contoh soalnya ya. Terus habis itu, setelah itu kita masukkan lagi ke fungsinya, si fungsi kendala. Nah, dari fungsi kendalanya nanti kita bakal tahu nih maksimumnya di mana, minimumnya di mana. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau kita cuma dapat X, nanti kita cari ke fungsi kendalanya. Nah, di fungsi kendalanya biasanya kita dapetin Y sama dapetin Z. Nah, dapat Y, dapat X, dapat Z, selesai kan? Baru kita masukin ke fungsi awal. Fungsi awal. Nah, si fungsi awalnya nanti tinggal dicek deh. Sorry. Nanti tinggal dicek maksimum atau minimum. Seperti itu ya. Nah, jadi konsepsinya seperti itu, guys. Nanti dia fx-nya akan sama dengan Lagrange GX atau kendalanya ya. Dan nanti tinggal dimasukin ke apa namanya fungsi kendalanya. Setelah dimasukin fungsi kendalanya, baru kita cari x-nya berapa untuk maksimum, y-nya berapa untuk maksimum, z-nya berapa untuk maksimum. Kayak gitu. Nah, ini kan yang kemarin nih. Jadi kita punya eh, balok tanpa tutup ya. Tanpa tutup. Nah, si balok tanpa tutup ini mau dicari volumenya berapa maksimum. X, Y, Z gitu ya. Ini adalah panjang, lebar, tinggi gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya dilihat kayak tadi kan. Jadi kan dia nanti bakal ada 3 dimensi gini kan. Nah, gitulah ya. Nah, dari 3 dimensi ini nanti dilihat nih maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Tapi kita ngomongin tentang volume ya. Kayak gitu kan. Nah, dari sini mari kita selesaikan. Pokoknya yang pertama kita harus cari X, Y, Z atau lambdanya kita cari.
Nah, biasanya kalau lambdanya kita cari dulu, berarti lambdanya ini kita harus cari dulu ke X gitu. Jadi kalau misalnya lambdanya nggak diketahui gitu ya, berarti ya kita cari lambda dulu. Kalau misalnya X-nya nggak bisa langsung didapetin, berarti kita harus cari lambdanya dulu, baru kita balikin ke X, Y, Z gitu. Terus yang kedua, eh, cari X, Y, Z dari fungsi G-nya atau si apa namanya? Si kendalanya. Setelah itu yang ketiga baru cek maksimum, cek maksimum, minimum dari F, X, Y, Z. Nah, gitu. Nanti ketahuan tuh yang maksimum mana, yang minimum yang mana. Nah, ini kita baca ya. Nah, ini kan yang kemarin kan sebenarnya. Nah, kita membuktikan apakah benar dia 4. Kemarin kalau nggak salah dapatnya 4 tuh ya. 4 meter pangkat 3 ya. Mari kita buktikan apakah benar 4 meter pangkat 3 juga. Nah, terus kan berarti kita harus tahu kalau ini fungsi awal. Kalau ini ada fungsi kendalanya. Berarti yang harus kita cari adalah yang pertama-tama adalah kita harus cari dulu turunan dari setiap sumbunya. Tapi jangan lupa dia bakal sama dengan ketika lambda dikali sama kendalanya gitu. Nah, terus ini kan kita udah dapat nih. Jadi ini turunannya ini fx, ini berarti gx, ini y, jangan lupa Lagrange ya. Ini Lagrange. Salah saya ya. Jangan-jangan saya kayak gitu selalu lagi. Saya salah ya. Gini ya. Ya bener ya, cuma ini ya. Kalau lambda kan gini kan. Apa sama ya? Lupa saya. Kayaknya sama deh. Cuma dia beda lekukan aja. Nah, ini terhadap Z. Nah, ini terhadap Z. Nah, kita punya kendalanya ini. Nah, ini kita harus apa namanya? Harus cerdik ya. Harus cerdik mencari X, Y, Z-nya nih kita harus cerdik. Jadi kita harus cari kemana-mana gitu. Jadi eh sebenarnya kan kalau misalnya mau kita cari dari sini ya, dari X, Z sama dengan Lagrange 2Z ditambah Y gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya kita mau cari XZ per 2Z plus Y, ini Lagrange ya kan. Nah, ini kan akan sangat sulit kan untuk kita nyari Lagrange-nya. Padahal kalau kita misalnya mau, ini berarti Lagrange 1 ya. Nah, Lagrange 2 deh. Lagrange 2 kita dapat dari 3 misalnya. Misalnya kita dapat dari 3 ya. Berarti kan si XZ, salah saya ya. Ini YZ ya. Ya, ini YZ. Ini YZ. Nah, ini YZ. Terus XZ sama dengan Lagrange. Ini 2Z plus X gitu ya. Nah, ini kalau didapat dari yang nomor 3, berarti bakal jadi XZ per 2Z plus X. Nah, ini kan kalau misalnya mau dimanipulasi ya, berarti kan bentukannya bakal jadi ini kan Lagrange. Berarti Lagrange sama dengan Lagrange kan. Berarti ini bakal menjadi eh XZ per 2Z plus Y sama dengan X. Oh, ini bukan XZ tapi ini YZ, sorry. Salah satu aja kita bakal bingung nih. XZ per 2Z plus X. Nah, ini kan akan sangat sulit untuk mencari ini kan. Akan sangat sulit gitu. Berarti kita harus alternatif lainnya gitu. Nah, alternatif yang paling mungkin adalah kita kalikan bentuk ini semua, akhirnya dia menjadi bentuk yang awal lagi. Jadi ini dikalikan sama X, ini dikalikan sama Y, ini dikalikan sama Z. Nah, ini kan lebih mudah. Ini X, Y, Z, ini X, Y, Z, ini X, Y, Z. Berarti kita tidak ibaratnya kita tidak menggunakan itu ya, kita tidak menggunakan lambda di sini. Berarti kita harus cari bentuk lainnya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, nah, ini kan kita punya bentuk daripada
ini 6 dan 7. Ini 6 dan 7. Nah, sebenarnya kan bentuknya di sini ada lambdanya kan? Ada Lagrange kan? Di sini kan sebenarnya ada Lagrange nih. Nah, tapi kan Lagrange kita coret. Jedar, jedar. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung mencari tanpa lambda. Lagrange maksud saya. Lambda mulu. Jadi ini bisa kita cari tanpa Lagrange. Berarti kita punya 2xz ditambah xy ditambah 2yz ditambah xy. Nah, ini xy-nya coret kan? Habis. Habis. Berarti dia tinggal 2xz sama dengan 2yz. Gitu ya. 2xz sama dengan 2yz. Nah, ini sama-sama punya z. Dan sama-sama punya 2. Duanya coret, z-nya coret, duanya coret, z-nya coret. Maka kita bisa menemukan kalau bentuknya adalah x sama dengan y. Ini yang pertama nih, dapat x sama dengan y. Dapat ya? Terus kita manipulasi lagi bentuk 7 dan 8. 7 dan 8. Lihat ya, 7 dan 8. Nah, 7 dan 8 ini ada dua yang sama. Yang sama adalah, nih kita tulisin aja lah. 2YZ ditambah XY sama dengan 2XZ ditambah 2YZ gitu ya. Ada dua bentuk yang sama. Bentuk yang pertama adalah ini YZ sama YZ kan. Dua dia. Berarti yang bakal terjadi kemudian adalah XY 2XZ. Kebayang ya? Nah, ini kan bisa dicoret nih. Sama-sama punya X kan? X-nya habis. Maka yang bakal terjadi adalah Y sama dengan 2Z. Kebayang? Dapat nih 2. X-nya dapat, Y-nya dapat, Z-nya dapat. Terus habis itu masukin ke kendala. Masukkan ke fungsi kendala. Masukkan fungsi kendala. Fungsi kendalanya tadi ya. Mana sih saya juga lupa. Mana tadi itu ya? Nah, itu dia. 2xz ditambah 2yz ditambah xy sama dengan 12. Ini sebenarnya rumus itu ya. Rumus luas permukaan. Luas permukaan ini tanpa tutup. Tanpa tutup. Makanya dia di sini xy doang kan. Makanya dia di sini xy doang. Nah, gitu. Nah, dilihat dari sini kita tinggal masukin aja satu-satu. Kita tadi udah punya eh x sama dengan y. Terus yang kedua adalah mana tadi tuh? Ini kan. Y sama dengan 2z. Gitu kan. Udah tinggal masukin aja satu-satu. Berarti ini 2. Nah, karena x sama dengan y, berarti kita juga bisa mengatakan kalau x sama dengan 2z. Gitu ya. Ini udah hukum sebab akibat gitu ya. Nah, dari situ kita tahu kalau misalnya X-nya berarti 2Z. Ini Z. Terus ini 2Z. 2 dikali 2Z dikali Z. Nah, ini XY. XY kan adalah 2Z dikali 2Z. Selesai. Nah, hasilnya 12. Ini hasilnya jadi 4Z kuadrat ditambah 4Z kuadrat ditambah 4Z kuadrat. 3 kali dia. Nah, bentukannya jadi 12Z kuadrat sama dengan 12. Berarti Z kuadrat sama dengan 1. Berarti Z sama dengan plus minus 1. Selesai. Berarti dapat nih plus minus 1. Tapi kan tidak mungkin Z-nya sama dengan minus 1. Nggak mungkin Z-nya sama dengan 1. Karena dia adalah bilangan yang harus terhitung kan. Namanya juga namanya juga suatu hal yang ada nggak mungkin minus kan. Jadi yang udah pasti adalah Z-nya sama dengan 1. Kalau Z-nya sama dengan 1, aduh. Kalau Z-nya sama dengan 1, maka yang terjadi adalah X sama dengan 2Z. Z-nya sama dengan 1 kan, berarti X-nya sama dengan 2. Selesai. Berarti Y-nya juga sama dengan 2. Selesai, karena X-nya sama dengan 2. Dari sini kita bisa lihat kalau volumenya sama dengan 4 meter pangkat 3. Sama kayak yang di section 14. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa mencari pakai Lagrange, kita bisa mencari pakai apa namanya? Cara biasa, turunan biasa langsung gitu. Dan hasilnya bakal sama. Nah, tetapi
Ya, ada yang mau ditanyakan? Aman? Tetapi eh, ketika kita memiliki batas yang seperti ini, kita tidak bisa langsung langsung turunin terus eh, cari maksimum sama minimumnya ya, nggak bisa. Nah, disinilah konsep daripada si Lagrange itu berjalan. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya kita punya fungsinya ini kan, ini adalah fungsi awalnya nih. Nah, dibatasi sama ini. Ini adalah batasnya. Jadi kalau misalnya dilihat tuh nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, gitu ya, akan seperti ini kalau dari atas ya. Kalau dari atas akan seperti ini. Jadi kita bakal tahu maksimum sama minimumnya di mana. Kelihatan dari sini ya. Nah, ini kan adalah G-nya. Ini adalah F-nya kan. Nah, didapat bentuknya kayak gini kan. Nah, ini kan bentukan awalnya adalah 2X sama dengan 2X. Ini kan. Berarti kalau misal kita mau cari sebenarnya lambdanya adalah 1 nih. Karena 2X per 2X. Berarti lambdanya adalah 1. Bayangkan. Tapi lambda lagi Lagrange. Berarti kalau misalnya Lagrange adalah 1, berarti kita tahu kalau X-nya bakal jadi 0. Karena kan bentukannya adalah 2X sama dengan 0 kan. Ya kan? Atau 2X ini kan Lagrange kan sama dengan 0. Berarti kalau Lagrange yang 1, maka yang bakal terjadi adalah 2X sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0. Nah, kelihatan kan? Maka X-nya sama dengan 0. Karena X-nya udah sama dengan 0, kita masukin ke fungsi apa nih namanya ya? Kendala. Berarti X-nya 0 kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti yang akan terjadi Y-nya, karena dia 1 ya, berarti ini plus minus 1. Nah, kelihatan kan? Plus minus 1 Y-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya bentukan lainnya ya, bentukan lainnya, ada juga bentukan lainnya adalah ketika kita nyari Y-nya nih. Kalau kita nyari Y-nya, berarti yang bakal terjadi adalah 4Y sama dengan 2Y Lagrange. Terus berarti ini kan bakal jadi Lagrange-nya sama dengan 2 kan. Nah, Lagrange-nya itu sama dengan 2. Kalau misalnya Lagrange-nya sama dengan 2, berarti apa yang bakal terjadi? Kita cek ya di sana. Berarti yang bakal terjadi kalau Lagrange-nya 2, yang bakal terjadi adalah eh, 4 sebentar. Eh oh iya ya. Kalau Lagrange-nya 2, berarti yang bakal terjadi ini kan 4Y sama dengan 0 kan? Atau jadinya 2Y Lagrange sama dengan 0 gitu kan. Nah, Lagrange sama dengan 2 nih. Berarti ya udah kita tinggal masukin aja berarti 2Y sama dikali 2 sama dengan 0 kan. Maka Y-nya sama dengan 0. Maka akan ada kemungkinan ketika Y-nya 0. Kalau ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita masukin lagi kan ke fungsi kendalanya. Berarti X kuadrat ditambah Y-nya 0 kuadrat sama dengan 1. Maka X kuadratnya kemungkinan juga yang bakal terjadi adalah plus minus 1. Nah gitu ya. Jadi bakal ada 2 nih. Berarti akan ada ketika X-nya sama dengan 0. Berarti bentuknya gini ya. Kalau X-nya sama dengan 0, yang bakal terjadi Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan minus 1. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka yang bakal terjadi adalah X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan minus 1. Nah itu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan ketika apa namanya ini X-nya 0 sama Y-nya 1. Ketika X-nya 0, Y-nya minus 1. Ketika X-nya 1, Y-nya 0. Ketika X-nya minus 1, Y-nya 0. Dan ini ketika dimasukin ke fungsi asalnya. Fungsi asalnya adalah X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini kita checking kan. Berarti kita akan tahu kalau misalnya maksimumnya ada di 2 nih. Berarti maksimumnya ketika di 0 plus minus 1. Dan juga ketika minimum ada di 0 plus minus 1,0. Maka yang bakal terjadi gini kan. Kalau ini kan berarti apa namanya 0,1 kan. Nah, gitu. Sorry. 1,0, maaf.
Kalau ini kan 1,0. Nah, 1,0 itu tadi yang mana? 1,0. 1,0 ini berarti minimum kan. Kalau maksimumnya berarti adanya di sini ya. Nah, sini itu berarti -1,0. Nah, -1. Ini 1,0 ini berarti minimum. Ini berarti maksimum gitu ya. Terus yang ini adalah 0,1 ya. 0,1 ini adalah 0,1. Ini berarti maksimum. Nah, di sini berarti 0,-1. 0,-1 juga sama ya, maksimum. Nah, seperti itu kelihatan dari atasnya. Ini kan kalau lihat dari 3 dimensi. Nah, ini kelihatan dari atas. Maka kita tahu kalau misalnya bentuk maksimum minimum dari fungsi-fungsi asalnya tuh yang ini. Tapi titik-titiknya bisa kita cari dengan si fungsi kendalanya itu sendiri. Jadi saling berkaitan ya. Oh, tadi kita udah sempat bilang saling beririsan lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya kita cari atau kita ke arah berikutnya yaitu untuk mencari apa namanya itu jarak. Ini kan jarak kan. Nah, ini juga sebenarnya kan udah kan kemarin. Nah, dari jarak apakah tetap bisa kita menggunakan Lagrange itu sendiri? Ternyata jawabannya bisa, guys. Jadi, ini kita cari dulu persamaan selisih. Persamaan selisih dengan 3,1, -1 ya ini ya. Nah, dari situ kan kita udah dapat nih kalau misalnya fungsinya adalah ini. Fungsinya ya. Terus kendalanya ini kan. Ini adalah apa namanya? Batas. Batasnya ini adalah persamaan lingkaran. Nah, ini kan kayak biasa kan. Ini kayak biasa. Ini adalah si fx, ini adalah si gx. Nah, tapi kalau yang sekarang ini dia lebih itu lagi, lebih rumit lagi. Karena kalau tadi kita sekali langkah menggunakan lambda, kita dapat menggunakan Lagrange, kita dapat nih si titik x, y, z-nya gitu. Kalau sekarang kita nggak bisa. Jadi kalau sekarang kita harus menggunakan Lagrange dulu untuk mencari x sama z-nya gitu ya. Ini berarti gz gitu ya. Nah, ini kendalanya. Nah, kalau dilihat dari situ, sebenarnya kan konsepnya 2, x minus 3 sama dengan ini yang ini ya. Sama dengan 2x Lagrange. Terus ini kan bisa dicoret nih sesungguhnya. Ini coret, 2 bisa coret kan tuh. Berarti yang akan terjadi adalah si x min 3 ini jadinya x Lagrange. Dan ini kita samain karena sama-sama memiliki eh, sumbu x ya. Berarti ini 3. Nah, jadi positif. Nah, karena ini yang kita mau cari x, ini sama dengan 1 min apa namanya Lagrange 3. X ini sama dengan 3/1 Lagrange. Nah, dilihat dari sini, berarti kita harus mencari si Lagrange-nya nih. Ya kan? Baru kita nyari x-nya. Ya kan? Nah, ini dapat x-nya dapat. Ini y-nya juga nanti akan bisa dicari ya. Ini y-nya dapat jadi kayak gini. Z-nya dapat dari sini. Ini dapatnya dari sini masing-masing ya. Ini sini, Z-nya dari sini. Nah, dari situ kita masukin kendalanya. Nah, kita hitung nih kendalanya nih. Berarti kan bentukannya adalah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah sama -1 kuadrat gitu kan. Ini per 1 min Lagrange kuadrat sama dengan 4 gitu kan. Nah, ini kan bisa kita kali silang aja nih langsung. Ini 9 tambah 1 tambah 1 kan. Berarti 11 sama dengan 4 dikali 1 min Lagrange ya gitu kan. Berarti kita cari Lagrange kan. Berarti ini 11/4. Ini berarti 1 min Lagrange gitu kan. Nah, si Lagrange ini, kan sebenarnya kuadrat kan. Berarti ini jadi kuadratan ini. Jadi akar. Nah, ini jadi 1 min Lagrange kuadrat. Nah, ini berarti bakal jadi kayak gini nih guys. 1 min Lagrange kuadrat sama dengan 11 akar, sorry bukan 11. Ya, 11/2. Karena akar 4 itu kan 2 kan. Maka yang bakal terjadi adalah seperti ini guys. Kuadrat sama dengan plus minus
Ini minus 1. Minus 1. Ini 11 akar 2. Nah itu dia. Maka yang bakal terjadi adalah bentukannya kayak gini. Karena itu plus minus ya. Berarti ini minus kuadrat. Kuadratnya udah nggak lagi. Sorry. Kuadratnya udah nggak lagi. Kan udah diakarin. Ini kita hapus dulu aja. Nah, dari itu kan minus. Berarti ini minus sama dengan plus minus 11 per 2 minus 1. Karena ini minus, makanya yang bakal terjadi gini kan. 1, ini jadi minus plus. Sebenarnya sih nggak ngaruh ya. Ini 11 per 2. Nah, gitu kan. Nah, ini Lagrange udah dapet nih. Berarti Lagrange ada dua kan. Lagrange ketika dia positif, ketika dia positif dan ketika dia negatif. Hmm, hmm, hmm. Nah, dicari dah nih Lagrange nih. Lagrange dicari nih. Berarti kan Lagrange ada dua. Ketika Lagrange positif berarti 1 ditambah akar 11 per 2 gitu kan. Ketika Lagrange negatif. Lagrange sama dengan 1 min akar 11 per 2. Nah itu ya. Dilihatnya dari situ ya. Berarti ini Lagrange ada dua. Nah terus kita masukin ke X kan dia. X sama dengan 3 per 1 min 1 min 11 akar. Nah gitu kan. Berarti ini habis kan sebenarnya satunya. Hmm. Nah, ini kan satunya habis jebret, jebret habis kan. Maka yang tersisa tinggal si 3 minus 11 per 2. Atau kalau mau disederhanakan jadinya 6 per, karena dibalik ya. Minusnya ke atas, ini jadi akar 11. Nah, ini dapat kan? Ini kalau yang negatif. Ya, ini kalau yang negatif ya. Bagaimana kalau yang positif? Ini kayaknya saya salah nih. Karena ketemu ini positif ya. Berarti ini positif salah. Berarti ini yang negatif itu jadi positif. Bagaimana kalau yang positif? Kalau yang positif kan berarti 3 per 1 min. Ini berarti 1 plus akar 11 per 2. Yang negatif ini positif ya. Berarti yang positif itu bakal jadi negatif nih. Karena bentukannya ini kan habis. Nah ini kan habis nih. Jebret, jebret, habis. Maka yang bakal terjadi adalah 3 per akar 11 per 2. Atau jadinya 6 per akar 11. Positif ya. Maka ini jadi positif. Maka kalau misalnya dilihat, ini nanti dengan cara yang sama ya untuk cari Y dan untuk cari Z-nya. Maka kalau misalnya dilihat secara geometris, maka kelihatan ini bentuknya. Nah ini bentuk dekatnya, titik terdekat. Nah ini titik terjauh, terjauh. Nah kalau misalnya dilihat dari apa namanya? Kalau dilihat dari titik kan sebenarnya X-nya positif nih. 3,1, min Y. Berarti dia ada di bawah gitu kan. Z-nya di bawah gitu ya. Nah, dia karena dia positif, maka ini yang titik terdekatnya nih. Dekat. Nah, kebayang ya. Nah, nanti titik terjauhnya itu ketika X-nya negatif tuh. X-nya kan negatif nih. X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti ada di sekitar sanaan lah ya. Berarti nanti itu akan punya nilai terdekat dan akan mempunyai nilai terjauh. Sebut saja misalnya nilai terjauhnya ada di bagian sini lah ya. Nah ini kan gini. Nah ini yang terjauh. Tapi dia di sebelah sananya ya. Dan Z-nya itu ada di atas gitu ya. Jadi kalau kalian kebayangin sih sebenarnya bentuknya jadi kayak gini. Ini kan bulat nih. Nah gitu kan. Nah dia tuh sebenarnya di sini kan. Karena Z-nya minus tuh. Itu sebenarnya di sini nih. Di sini kan. Nah, dia kan sebenarnya di sini nih. Nah, ini adalah titik terdekatnya nih. Terdekat. Nah, kalau dilihat dari titik terjauh, maka titik terjauhnya di sini kan. Nah, gitu. Itu ini terjauh. Kalau dilihat dari kacamata geometrisnya. Nah, sekarang kita ngomongin two constraint atau dua kendala. Nah, dari ini kita bisa lihat kalau misalnya memang nggak cuma satu kendala aja kok, bisa dua kendala dan konsepnya sama ya. Cuma berbedanya adalah ini kendala pertama, ini kendala kedua. Kendala gitu. Nah, kalau kendala pertama adalah pakainya Lagrange, kalau kendala kedua pakainya mu. Artinya nanti kalau misalnya kendala selanjutnya pakainya gamma.
beta gitu-gitu kan. Cuma perbedaan di multipliernya aja, perkaliannya aja. Kalau perkalian pertama pakainya Lagrange, kalau perkalian kedua pakainya mu dan segala, segala macamnya gitu kan. Nah, maka hasilnya pun akan sama ya konsepnya. Gitu. Oke. Eh, setelah itu kita bakal lihat konsepnya seperti ini. Jadi kita punya fx. Nah, si fx-nya itu sebenarnya ada yang sebelah sini ya. Fx-nya adalah yang ini. Adalah ketika si x ditambah 2y ditambah 3z gitu ya. Terus dia intersection atau berpotongan dengan si ini. Si x min y plus z sama dengan 1. Nah, terus batas yang selanjutnya adalah si silinder atau si tabung itu sendiri. Itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat kan sebenarnya bentuknya kayak gini kan. Nah, gitu. Nah, kita mau lihat nih fungsi mana yang paling maksimum. Kan kalau misalnya dilihat kayak gini kan. Maksimumnya gimana? Gitu ya. Nah, lihat ini. Ini dengan cara yang sama, berarti ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya, ini adalah fy-nya, ini adalah gy-nya. Jangan lupa Lagrange, jangan lupa Lagrange. Nah, ternyata setelah perhitungan nyari z, ternyata z-nya ketemu sama dengan 3. Nah, ini lambda-nya sama dengan 3 kan. Berarti kita cari satu-satu nih. Berarti kalau untuk yang x, yang ini ya. Lambda-nya sama dengan 3 kan. Jadi 1 sama dengan 3 ditambah 2x, ini mu. Gitu ya. Berarti ini adalah minus 2 ditambah 2x sama dengan ditambah 2x min. Ah gitu ya. Berarti ini coret ya. Nah, ini coret. Berarti sebenarnya dia tuh ada minus tuh di situ. Berarti dia jadinya adalah minus 1 per mu. Nah, gitu ya. Ini untuk si x-nya. Minus 1 per mu. Kalau untuk y-nya gimana? Ya udah cari juga lagi aja. Berarti kan y-nya ini kan 2 sama dengan minus Lagrange hampir aja lambda. 2y mu gitu kan. Nah, si lambdanya udah dapat 3. Berarti ini minus 3 ditambah 2y mu. Ini sama dengan 3. Berarti 2, sorry. Berarti 5 2y mu. Berarti y-nya sama dengan 5 per 2y. Kok 2y sih? 2 mu. Y-nya kan udah di situ ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini masukin ke fungsi kendala. Ini kan udah dapet nih. Ini Y-nya, ini X-nya kan. Nah, ini masukin ke kendala. Kendalanya itu tadi adalah mana dia? Ini dia. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Selesai. Gitu ya. Setelah dari situ, mu-nya dapat nih. Mu dapat segini nih. Berarti mu-nya dapat mu langsung aja lah ya. Mu-nya itu berarti plus minus akar 29 per 2 gitu. Nah, dari situ balikin lagi ke X. Berarti X-nya berarti ada 2 ya. Berarti ini yang plus ada yang positif gitu ya. Berarti X-nya kita ambil yang plus dulu aja. Kalau yang plus kan sorry, ini 29 ya. Kalau yang plus kan berarti jadinya adalah minus akar 29. Salah. Mu-nya di bawah ya. Sorry. Mu-nya ada di bawah. Berarti yang akan terjadi adalah minus 1 per akar 29 per 2. Atau ini kalau mau disederhanain jadinya adalah minus 2 per akar 29. Nah, kayak gitu ya. Makanya didapat nih yang ini nih. X yang mana nih X? Ini nih. Sekarang yang positifnya. X sama dengan positif berarti ya minus negatif sorry maksudnya. 1 per minus akar 29 per 2. Nah, ini kan berarti dicoret aja ya. Ini coret-coret abis tuh. Dan nanti hasilnya akan menjadi 2 per akar 29. Karena habis kan. Udah. Makanya ini X-nya segini nih. Minus plus. Nah, setelah itu masukin ke fungsi awal. Ini kan X. Ini kan Y. Ini kan Z. Nanti cari satu-satu ya. X-nya cari. Y-nya cari. Z-nya cari gitu ya. Setelah itu masukin. Dan value-nya yang didapat adalah segini.
Berarti kita tahu kalau misalnya maksimumnya adalah yang ini. Seperti itu. Itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Ini saya mau jelasin dulu tentang yang kuis lah. Nah ini dia untuk tugas kita yang pertama. Jadi ini udah pasti ya kendala. Nah gitu kan. Nah yang kalian harus tahu tadi udah sempat saya bahas dikit ya. Yang pertama kan kita harus cari dulu. Cari X, Y, Z. Nah ini bisa ketika lambdanya diketahui. Maksud saya lambdanya dipakai. Kan ada yang lambda dipakai, ada lambda nggak dipakai kan? Lambdanya di biasa kalau lambda dipakai berarti x y z z-nya belum diketahui. X y z belum diketahui. Tapi kalau lambdanya nggak ada, lambdanya lambda lagi. Lagrang sorry. Lagrangnya Lagrangnya dipakai berarti x y z belum diketahui ya. Tapi kalau misalnya Lagrangnya eh, tidak dipakai, bisa kan tidak dipakai. Berarti langsung langsung ke X, Y, Z. Nanti saya itu ya apa namanya? Saya buka satu-satu ya. Ya yang kedua ini langkah ya. Langkah. Yang keduanya. Nah, yang kedua berarti kita tentu cari ya. Cari X, Y, Z dengan kendala dan apa namanya? Kemungkinannya. Kemungkinan. Nah, habis itu baru deh yang ketiga masukkan ke fx y z-nya dan tentukan max dan min. Nah ini dia. Jadi memang ada beberapa yang menggunakan lambdanya langsung gitu ya. Jadi kayak ini kan sebenarnya menggunakan lambda nih. Ah, lambda lagi. Lagrang. Menggunakan Lagrangnya langsung. Kalau ini bentukannya jadi mu ya. Menggunakan Lagrangnya langsung. Terus habis itu dicari x, y, z-nya gitu. Ini juga sama kan? Nah, ini juga sama. Menggunakan Lagrange terus cari X, Y, Z-nya. Terus habis itu ada juga yang nggak menggunakan Lagrange langsung. Kayak contohnya ini nih. Ini kan nggak pakai Lagrange dia. Kenapa? Karena kalau kita nyari Lagrange, dia susah nih untuk menemukan Lagrange-nya. Makanya dia hanya memanipulasi atau melihat kemungkinan yang ada di persamaannya. Jadi yang dibolak-balik persamaannya gitu. Jadi si Lagrange ini memungkinkan kita untuk cari Lagrange-nya dulu, dapat terus X, Y, Z-nya, atau sama sekali sebenarnya Lagrange-nya tidak dibutuhkan. Contoh misalnya kayak gini, saya punya contoh ya. Ini setelah diturunin ya, setelah diturunin fx-nya dan fy-nya, gitu ya. Fx-nya misalnya setelah diturunin 4, terus ini fy-nya saya turunin 4x, gitu ya. Terus di sini ternyata X misalnya ya setelah diturunin ini FY-nya ya. Salah saya. Oh enggak. Ini salah. Ini FY ini bukan FY dong. Ini GX karena kan si kendalanya ya. Ini GX ini baru GY. Nah itu dia. Nah terus yang selanjutnya adalah ketika FY-nya sama dengan X, terus ketika GX-nya itu adalah lambda nih misalnya. Gitu kan. Nah, ini udah tahu nih kalau lambdanya sama dengan X gitu kan. Berarti tinggal dimasukin aja kan 4 sama dengan X dikali X. Maka udah ketahuin berarti X kuadratnya sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan plus minus 4. Sorry. Plus minus 2. Nah, kalau dilihat dari sini kan si lambdanya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi ada beberapa memang lambdanya dibutuhkan. Ada beberapa memang lambdanya nggak diapa-apain. Cuma jadi pemanis aja gitu. Seperti itu. Jadi silakan kalian cari dengan berbagai referensi. Tapi kalau bisa jangan terlalu itu ya, jangan terlalu jauh banget dengan materi kita. Jadi kalian akan tetap ada di relnya. Jadi kalaupun bingung kalian tinggal bisa balik lagi ke materi kita gitu. Karena setiap buku tuh biasanya punya simbol yang berbeda, punya contoh soal yang berbeda gitu. Punya cara yang berbeda-beda juga tentunya.
Itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Singkat, mudah-mudahan kalian juga tetap dapat ilmunya. Dan kita ketemu di minggu depan. Jangan lupa ini kuisnya dikerjakan. Dan buat teman-teman kemarin yang apa ini saya nilainya kurang gara-gara itu ya, gara-gara apa namanya telat deadline-nya. Ya saya sih sebenarnya harus sesuai dengan deadline ya. Pun kalau kalian ngerjainnya atau ngumpulinnya di 0, 0, lagi 00 titik 01 gitu ya. Menurut saya itu udah di luar dari deadline gitu. Jadi akan tetap salah. Walaupun sebenarnya ada beberapa toleransi kayak nilainya tetap saya tambahin. Tapi sebenarnya kalau saya apa namanya kalau saya spill, jadi biasanya kalau orang yang tepat waktu itu, kalau misalnya memang tetap di rule-nya gitu ya, tetap ada di apa namanya, tetap ada di tracknya dia mengerjakan soal gitu, caranya nggak terlalu caranya benar terus juga jawabannya benar biasanya sih akan dapat nilai 100. Tapi kalau misalnya salah dikit-dikit aja gitu walaupun walaupun sebenarnya salahnya itu fatal tetap saya akan kasih nilai 85 kecuali nilainya itu ngerjainnya itu asal-asalan biasa akan saya suruh dia buat revisi. Dan orang-orang yang keluar dari deadline itu nilainya langsung 60, apalagi kalau misalnya udah jauh-jauh hari ya paling mentok di 50 walaupun dia sesempurna apapun kayak gitu. Jadi tetap mengerjakan sesuai dengan tracknya, sesuaikan dengan eh, apa namanya deadline-nya biar kalian juga sempurna nilainya. Itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Saya berterima kasih banyak untuk kalian semua karena semangatnya, karena tetap fokus. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Siap. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, siap sama-sama. Silakan. Saya izin cabut ya.